sama-sama ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat yang pertama, baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya di New Version NIV dia katakan I shall not be in want. Artinya kau penuh dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Saudara ya, kalau kita penuh dengan Tuhan, kalau kita terus ada di dalam Tuhan, kegiatan apapun di luar sana yang bicara mengenai daging itu jadi nomor 2. Yang bicara untuk memenuhi kebutuhanmu itu nomor 2. Tetapi yang nomor 1, Tuhan adalah gembala. Katakan amin. Amin. Pertanyaannya kita bisa bilang amin. Kita bisa bilang amin. Tapi pertanyaan dalam kehidupan kita, kadangkala Tuhan menjadi legalisme. Artinya ini, kalau gue susah baru gue cari Tuhan. Kalau gue sakit baru gue berdoa kepada Tuhan. Betul atau betul? Sepertinya betul. Tuhan tidak menjadi dominan di dalam hidup. Daud mengerti dan dia katakan Tuhan adalah gembala. Saudaraku, untuk hidup bersama Tuhan, dia harus menempatkan Allah yang besar di dalam hidupmu. Yang pertama, katakan amin. Amin. Katakan amin. Kalau kita bukan dalam puji Tuhan. Kita anggap di tempat ini 1000 orang. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Anda itu tetap ada. Kenapa? Bahwa Daud mengerti di dalam kekurangannya. Saudaraku, saudara dan saya banyak kekurangan. Saudara dan saya banyak kelemahan. Dan oleh sebab itu kita mempunyai keterbatasan. Kita bergantung kepada yang supranatural, natural saudara, tetapi kita bergantung kepada yang supranatural, yaitu Yesus yang menjadi gembalaku. Katakan amin. Amin. Dan oleh sebab itu keterbatasanmu saya tahu, keterbatasanmu saya mengerti. Ada tidak ada duit, ada dalam kelemahan penderitaan, saya sudah tahu. Dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua sama. Tetapi tampil dengan gagahnya Daud, dia katakan Tuhan adalah gembala. Saudaraku, konsekuensi dari keberhasilan dulu membuat semakin hari engkau semakin lemah. Konsekuensi engkau dekat dengan Tuhan, engkau semakin keren. Katakan amin. Amin. Siapa yang dekat dengan Tuhan jauh daripada iblis. Siapa yang dekat dengan iblis jauh daripada Tuhan. Itulah Daud, dia mengerti sehingga dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan bersama dia. Artinya di dalam kehidupan Daud ada Yesus, ada Allah yang besar yang terus memegang hidupnya, ada Allah yang besar yang terus mengontrol kehidupannya. Mantap. Saudara, jangan cari Yesus pada saat engkau sulit, jahat kali kau. Jangan cari Yesus pada saat engkau sakit, jahat kali kau. Dia bukan utilitasmu, dia adalah dominan, dia menguasai dirimu. Dalam keadaan apapun, Yesus yang menjadi penolongmu. Mantap, oh, haleluya. Wow, yuk kita baca ayat ini. Klik next. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab anak domba yang di tengah-tengah kata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka kepada air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. mantap. Haleluya. Saudaraku, pada saat kita bergaul dengan Tuhan, pada saat kita mengalami dengan Tuhan, secara otomatis dia membawa saudara dalam sejarahnya. Katakan amin. Amin. Dia akan membawa saudara, ada aku, supaya engkau mempunyai air kehidupan. Amin. Jadi dalam hidupmu, kalau masih banyak kekurangan, jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan diri. Semakin engkau mengerti tentang dirimu mendalam,
semakin kau bergantung kepada supranaturel Tuhan. Ya. Immanuel Kant, filsuf Jerman, dia katakan, kalau engkau mau tahu Allah bergerak dalam hatimu, baca dirimu, baca kekurangan. Jangan melulu engkau lihat tentang Allah. Engkau selalu berdoa kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan tolong, saya juga mau. Tetapi pertanyaannya, bagaimana engkau menyelami Tuhan adalah gembalaku? Engkau harus melihat dalam dirimu apa yang kurang, apa yang aku harus lakukan buat Allahku yang besar. Dia menuntut saudara supaya engkau bergaul dengan dia. Pada saat engkau bergaul mengalami Allah, masuk ke dalam sejarahnya. Mantap. Kalau Tuhan ada di dalam hidup, Sam ada lawan. Haleluya. Amin. 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 Katakan. Kalau orang yang ada Yesus menjadi gembala, biar hitam-hitam tapi kalau tersenyum menjadi ganteng. Amin. Bapak gembala putih ya, sama saya beda jauh, saya agak hitam. Bapak gembala ini sehat-sehat terus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Saudaraku, kurangilah obrolan pribadimu. Semakin mulutmu panjang, semakin juga masalahnya panjang. Betul atau betul? Sepertinya betul. Obrolan pribadi, kurang Tuhan, ini Tuhan, itu Tuhan, maunya melulu dirimu. Kalau bisa penuhi kehidupanku Tuhan dengan ekonomi, saya juga mau. Tetapi pertanyaannya, bagaimana engkau melihat dirimu? Engkau mempunyai sesuatu semuanya bahwa Yesus yang memenuhi hidupmu. Katakan amin. Amin. Yuk kita klik ayat yang kedua itu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kadang-kala kita mempunyai standar yang maunya diri sendiri. Betul. Tuhan, kalau bisa mobil saya bagus, standarnya standar dia. Kadang-kala dengan istri saya standarnya beda. Waktu saya housekeeping, ngepel, bahasa kerennya kan housekeeping, padahal itu ngepel juga. Ngepel. Saya mah sebenarnya ngepel, nyapu dulu, baru saya pel. Udah selesai pel, saya sapu lagi. Istri saya beda. Maunya sapu dulu yang bersih, 1 kali baru ngepel. Itu standarnya. Standar gue beda, gue dilatih dari kecil begitu sama orang tua. Kita mempunyai standar yang berbeda. Kadang-kala standar pribadi engkau bangun dari kecil sampai besar dan engkau menjadi kaku, nggak bisa dikotak-katik. Ini kebenaran gua, ini kebenaranku. Tuhan nggak bisa. Kau mempunyai hati yang kaku. Saudaraku, untuk mengatakan Tuhan adalah gembala, dia butuh hati yang lunak. Katakan amin. Amin. Hati yang senang dalam kerendahan hati. Tuhan bentuklah aku. Karena dia katakan di situ kekayaan kemuliaannya standarnya Yesus, bukan standarmu. Kadang-kala standarmu senang, tapi standar Yesus masuk dalam ujian. Mau gak? Mau. Supaya engkau timbul menjadi emas. Apapun, dalam goncangan apapun, teks ilahi, Alkitab ini menjadi pegangan. Dunia akan menggesermu. Dunia akan membawa engkau untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi teks ilahi ini membawa supaya engkau bergantung kepada Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Dunia boleh berkembang dengan teknologi apa, tapi teks ilahi ini tidak bisa dikotak-katik. Hanya Tuhan yang menjadi pembela. Amin. Amin. Kalau orang yang ada Yesus tuh mukanya mantap, kayak Bapak Gembala. Kalau lihat dari sini kayaknya ganteng banget. Kayaknya pemain sinetron. Ganteng-ganteng serigala. Haleluya. Amin. 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 Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia
Dia ingin engkau mempunyai standar, bukan standar diri, tapi Tuhan yang menjadi gembala. Ya, Pada amin. saat engkau tahu standarnya apa sih, mau diikut aja, Tuhan yang ngatur kok. Pada saat Tuhan yang ngatur, saya terlalu yakin Tuhan membawa engkau dalam keberhasilan. Pertanyaan dalam kehidupan kita sebenarnya mempunyai akselerasi yang cepat, serupa dengan sedang berjalan. Tetapi pertanyaan, engkau mengalami perlambatan rohani. Datangnya dari mana? Dari saudara. Saya pernah tinggal, masih Desember tahun lalu itu tinggal di BSD. Di klaster saya ada danau. Saya habis 2 pagi, biasanya saya jalan kaki 10.000 langkah sesuai jam digital. Ada ibu-ibu modis, keren. Dia pakai apa? Halo guys, hari ini pagi ini bola olahraga. Ih, keren ibu. Saya jalan udah 1 putaran, si ibu itu pindah lagi cuma berapa meter. Guys, makanya lo olahraga dong. Saya udah 1 putaran, dia masih berapa langkah pindah-pindah. Setelah saya perhatikan, dia taruh lagi handphonenya di pohon, terus dia gini. Saya bilang, aduh ibu, kapan selesainya 1 putaran? Pertanyaan, kadangkala kita mempunyai tujuan hidup kita supaya cepat. Tapi pertanyaan, engkau mengalami perlambatan, mampir kemana ya engkau mau? Wih, kita mau keinginan kita dengan perlambatan rohani, ya ternyata di dalam percepatan kita mempunyai akselerasi. Karena Tuhan adalah gembala. Daud mengerti, hanya Tuhanlah yang memuaskan hati dia. Katakan amin. Amin. Siapapun yang kau cari kepuasan tidak akan ada. Yohanes Kristotomus, dia katakan, engkau mempunyai 4 benteng dalam hidup. Apa benteng? Mata, telinga, mulutmu, dan hati. Kalau benteng ini kita jaga baik, hatimu tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Seorang teolog Afrika Utara, dia katakan Allah yang besar menggambarkan lubang di hati, dan lubang itu hanya bisa terisi oleh Yesus Kristus. Apa lubang itu? Adalah tidak pernah puas. Siapa yang memberikan kepuasan hidupmu? Hanya Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Supaya kau terus ada dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan adalah gembala. Mantap. Saya belajar lama-lama ini keren juga ya. Kelihatannya normal aja. Mazmur 23. Setelah kita dalamin, ini keren. Keren banget. Kadangkala di dalam kehidupan saudara dan saya, Yesus menjadi ban serepmu. Betul atau betul? Betul. Yesus menjadi ban serepmu. Pada saat engkau dalam ujian, engkau cari Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus menjawab doaku. Saya juga mau. Yesus menjadi backupmu di kemana-mana pada saat kesusahan. Tetapi pada saat engkau senang, engkau tidak mencari Yesus. Jahat kali hidup ini. Yang dia inginkan, akselerasi terus ada di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Katakan ungkapan yang kedua di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Bersuara 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berberikan hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, konsekuensi dari keberhasilan dunia. Saya ulangi, konsekuensi dari keberhasilan dunia. Kalau bisa, saudara tidak ada waktu buat Tuhan. Konsekuensi keberhasilan dunia seolah-olah pada saat saudara sibuk, saudara keren. Walaupun saudara sibuk lihat WA melulu, WA orang dibaca, terus dibaca seolah-olah saudara sibuk. Tapi ternyata hidupmu sepi, kesepian. Seolah-olah saudara sibuk.
Engkau terus mengisi waktu-waktumu dengan tidak produktif. Sekarang saya punya kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan saya setiap hari baca 3 pasal. Dalam seminggu pasti saya ada puasa. Setiap bulan saya ikut puasa doa Esther sama dengan pendeta Louis. Coba tanya. Saya juga ketemu doa Pak Louis di ibadah doa Esther. Saudaraku, dia membaringkan aku padanya. Daud mengerti bahwa bersama Allah membawa dia kepada rumput yang hijau. Artinya, kapan engkau bisa merenungkan firman Tuhan dengan kesendirian? Seolah-olah saudara datang ke gereja, that's it, cukup. Yang penting hari ini agenda gua selesai. Tapi pertanyaan, kapan waktumu sendiri duduk di pojok merenungkan firman? Saya nggak sadar. Oh, saya berdoa sehari 3 kali. Keren, kayak bangsa Yahudi. Apa doanya? Sarapan pagi, siang, dan malam. Itu juga semua orang bisa. Itu namanya doa makan. Tapi pertanyaan, bagaimana engkau katakan Allah membimbing engkau ke air yang tenang, tapi engkau sibuk dengan dirimu sendiri? Kesibukan dunia sekarang paling dominan adalah HP. Saya komit sama istri, pokoknya HP nggak boleh bawa ke kamar. Kalau lu mau baca HP di bawah, gua mau tidur. HP saya juga di bawah. Jangan teknologi mengganggu kenyamanan, menjauhkan engkau bersosialisasi. Kadangkala HP-mu menjadi teman baik di dalam hidup, sehingga hidupmu penuh dengan kesepian. Haleluya. Yuk kita baca ulangannya. Yuk kita bersuara 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, di dalam kehidupan saudara dan saya ada 2 hal. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah persekutuan. Lihat saya, saudara sore ini ibadah masuk ke dalam persatuan. Tuhan yang memilih saudara untuk ibadah, kedaulatan Tuhan. Ntar sore kau ibadah, bukan diri, tapi kedaulatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persekutuan. Pada saat saudara masuk dalam ibadah, tapi saudara tidak merespon hidup, itu tidak masuk ke dalam persekutuan. Persekutuan adalah bicara 2 hal, Allah dan aku dan Allah. Artinya ada kerjasama yang baik supaya dia dapat membaringkan aku di padang rumput yang berjaya. Saya tahu saudara mempunyai kerikil yang tajam dalam hidupmu. Apa kerikilmu? Dendam, sakit hati, pahit, segala sesuatu curiga. Ada yang baik tetap curiga, ada yang keren tetap curiga, karena hatimu penuh dengan dendam. Saya belajar selama engkau dendam dalam hidupmu, tempatmu kosong. Tapi pada saat engkau melepaskan segala kerinduanmu untuk melepaskan pengampunan ke pengampunan, di situ adalah tempat yang besar dan Dia akan memimpin engkau. Ih, mantap. Saudaraku, yuk jangan ada kendala dalam hidup. Kadang-kala kita terus gereja, tapi dendam jalan terus. Ngomongin orang terus, seolah-olah saudara sempurna. Jahat banget. Tapi kalau berdoa bahasa roh dengan jalan. Tetapi kehidupanmu tidak menampakkan Kristus menjadi gembala. Saya belajar seolah-olah gereja rajin, tapi hidupnya jahat terus. Hidupnya curiga terus, a priori terus, negatif terus. Orang kayak gini bahaya banget. Amin.
Sepertinya saudara mukanya sama saya permusuhan. Kalau udah ngomong dendam, itu gua tuh. Wow. Amin. Yuk kita klik itu. Nah, yuk kita baca sama-sama nih 1, 2, 3. Saya menulis untuk dimengerti, sama seperti saya ingin dimengerti. Lihat saya. Kadang-kala WA-mu menjadi statusmu untuk dimengerti, dibaca orang. Makan, sedap sari, klik. Lu lagi makan ya. Haleluya. Saya bukan itu Bapak Gembala. Semuanya di sedap sari. Makan pangsit, klik. Supaya saudara melihat, supaya orang lain melihat engkau mempunyai kegiatan supaya engkau dimengerti. Salah total. Capture hitam lagi duka cita supaya orang kadang-kala kita secara tidak sengaja memberi pengertian kepada orang, gua lagi susah, gua butuh pertolongan. Saudaraku, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia ingin engkau mengerti dia dulu. Katakan amin. Pada saat engkau mengerti dia, saya terlalu yakin Tuhan juga akan mengerti. Amin. Pada saat engkau bekerja bagi dia, saya terlalu yakin Tuhan juga akan bekerja dalam hidup. Amin. Dan oleh sebab itu, sama Tuhan jangan hitung kegiatan teori kepenuhan. Dia bukan bicara kegiatan, tapi dia bicara tentang nilai di dalam hidup. Seberapa besar engkau taruh Yesus dalam hidup, seberapa dasar engkau katakan Tuhan adalah gembala. Artinya otoritas dalam kehidupan adalah Tuhan. Bukan diriku lagi, tapi Tuhan. Pada saat engkau tahu otoritas Tuhan dalam hidup, saya terlalu yakin doamu kecil, sakit hatimu kecil, sakitmu kecil, karena engkau mengutamakan Tuhan adalah gembala. Amin. Amin. Yes. Amin. 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 Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Tulis salam. Jangan tulis-tulis status di Facebookmu. Lihat WA saya, foto aja saya nggak ada. Saya putuskan saya tidak mau foto-foto lagi. Cekrek, keren lu lagi di hotel, cekrek lagi jalan-jalan. Pas makan juga nggak mau bayarin. Maunya dibayarin terus. Tampaknya di sini nih kalau makan bayarin orang. Amin. Amin. Potret terus. Semakin engkau mengumbar dirimu, semakin orang lain melihat dirimu, kelihatan nyata banget engkau mau dimengerti. Demikian dengan dirimu, pada saat engkau terus berdoa kepada Tuhan, terus mengagungkan Tuhan, terus membesarkan Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan juga akan mengerti dirimu. Katakan amin. Amin. Dan oleh sebab itu ada ungkapan yang besar. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia tahu kehidupan Daud telah dipenuhkan dengan kekuasaan daripada Tuhan. Ih, mantap. Amin. Saya bilang istri saya, jangan ngomong kekurangan gua. Kau simpan aja, diam saja. Engkau terus mengagungkan Tuhan. Kelihatannya gampang, sulit, tapi hati kita, dia katakan, Tuhan adalah gembala. Amin. Amin. Yang ketiga itu Mazmur 23 ayat yang terakhir. Ini kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Dia firman Tuhan katakan, Dia menyegarkan jiwa. Saudaraku, di dalam kehidupan saudara ada 3 lapisan: tubuh, jiwa, dan roh. Roh yang paling di dalam. Roh tidak bisa diintervensi oleh jiwa, karena roh ini adalah punyanya Tuhan. Amin. Katakan roh punyanya Tuhan. 1, 2, 3.
Roh punyanya Tuhan. Pertanyaan, kalau roh tidak pernah diberi makan, ciut kecil. Jiwanya besar. Jiwa bicara emosimu, jiwa bicara kehendakmu. Dia tidak bisa berteman dengan roh. Tapi roh bisa mendesak jiwa supaya jiwa jadi kecil, roh yang besar. Semakin engkau tidak pernah berdoa, semakin engkau tidak masuk di dalam rohani, rohmu makin ciut. Yang muncul adalah jiwa yang besar. Dia menguasai diri. Sehingga dia katakan, Daud katakan, Allah menyegarkan jiwa. Saudaraku, mau kapasitasmu besar, banyak-banyak doa. Amin. Amin. Tampangnya di sini doanya kencang-kencang. Haleluya. Amin. Saya kan gak nuduh. Pokoknya saya bangga-banggakan lah saudara doanya besar, doanya besar. Walaupun saudara kayaknya gue pesan ikut, saya kan nuduh saudara. Biarin aja saudara jawab. Saya bersetuju jadi partasi. Haleluya, haleluya. Tapi saudara dalam kehidupanmu mau diberkati. Siapa yang mau diberkati angkat tangan, tapi melakukan firman gak pernah bohong besar. Mau diberkati, mau jaya, harus mengerjakan teks ilahi, yaitu Alkitab. Jangan mengharapkan yang besar, tapi melakukan roh yang besar tidak pernah engkau lakukan. Tidak ada ucapan pujian syukur, haleluya, Tuhanku dahsyat. Tidak ada ucapan syukur dengan berdoa. Hidupmu seperti natural, bangun pagi terus hari minggu terus, tapi pujian dinaikkan nol besar. Nol besar. Saya sekarang pun masuk ke dalam teks ilahi. Terus ada dalam kerendahan hati baca Alkitab. Saudaraku, sekarang aja kalau saya tanya, saudara bawa Alkitab gak? Pasti bawanya HP. Kadang-kadang Alkitab dengan HP, mana yang kau pilih? Pasti yang kau pilih WA-mu. Saya masih bawa Alkitab. Alkitab ini ada di meja makan saya. Saya baca terus. Supaya teks ilahi ini episteme. Episteme itu walaupun badai di luar sana besar, dengan perkembangan LGBT, dengan perkembangan teknologi, walaupun episteme teks ilahi ini akan dipengaruhi supaya engkau tidak percaya kepada Tuhan, tapi episteme ini, teks ilahi ini dibela oleh Tuhan. Siapa yang terus ada di dalam teks ilahi ini, siapa yang terus melihat, membaca teks ilahi ini, engkau pasti dibela karena dia adalah Allah yang besar. Katakan amin. Amin. Jangan beri peluang supaya engkau tidak membaca firman. Saya tahu saudara sibuk. Saya tahu saudara cari uang. Kapan engkau baca teks ilahi? Tapi kalau ditanya, mau berkat, haleluya. Kalau Tuhan tanya, udah baca Alkitab? Belum. Damboi kau. Damboi itu enggak Bapak-Bapak? Jangan begitulah. Itu bahasa Ibrani kuno. Asik. Amin. 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 Angkatkan tangan. Puji Tuhan. Garis bawahi menyegarkan, artinya pemulihan. Jiwamu harus dipulihkan supaya engkau dekat dengan Tuhan. Sekarang saya sudah tidak nonton bioskop lagi. Sekarang saya tidak nonton Netflix lagi. Sekarang TV nomor 7. Saya tidak nonton TV lagi. Saya mau jiwaku disegarkan. Saya tidak makan daging lagi. Saya tidak makan daging lagi. Yang saya masih makan daging adalah bakso. Karena itu kesenangan saya. Sama coklat dan kacang. Semuanya ada sebenarnya saya. Pada saat jiwamu segar, rohnya juga pasti segar. Amin. Tapi kalau jiwanya terganggu, mukanya kusut terus, nggak ada ceria, kusut terus. Saya tahu saudara mempunyai masalah, tapi tetaplah katakan Tuhan adalah benar.
Amin. Amin. Yuk kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 34. Yuk kita bersuara 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Mantap banget. Lihat ya, kita mempunyai keturunan dari Abraham sampai Daud. Itu namanya Sefer Ha-Milhama. Sefer Ha-Milhama artinya kita menjadi kelompok yang tersisa, tapi tetap percaya dengan iman bahwa Yesus adalah kekuatanku. Sefer Ha-Milhama. Komunitas yang kecil, komunitas yang terus bergantung kepada iman, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tahu bahwa pada saat kita berseru nama Tuhan, Dia mendengar kita. Mantap. Amin. 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 Saudaraku, bangsa Israel sampai sekarang itu tidak akan pernah tergoyah dengan sejarah. Karena bangsa Israel mempunyai sejarah, yaitu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu adalah sejarah agama. Ditarik sampai sekarang menjadi sejarah kebenaran. Sefer Ha-Milhama artinya komunitasku adalah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan berkat itu ada di dalam kehidupan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Lambaikan 2 tangan dan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Sefer Ha-Milhama. Saya pun masuk dalam situ. Pada saat komunitasku kecil, tapi aku berseru kepada Allah yang besar, menjadi Tuhan adalah gembala. Bagaimana Daud di dalam kesendiriannya, tapi dia kelola menjadi besar karena bersama Tuhan. Saya tahu saudara mempunyai kegiatan yang kecil, tapi kalau bersama Tuhan, engkau dahsyat. Katakan amin. Amin. Charles Darwin pada saat dia menghadiri ibadah KKR, Charles Darwin mendengarkan pendeta, siapa yang tidak percaya Kristus pasti masuk neraka. Charles Darwin dengan teorinya, manusia berasal dari monyet. Tapi sampai sekarang kita keraguan, monyet tidak pernah berubah sampai sekarang seperti menjadi manusia, tetap dia monyet. Pada saat Charles Darwin mendengarkan firman, Charles Darwin tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, jiwanya gelisah. Pada saat dia gelisah itu, dia cari pendeta itu. Bapak pendeta, apa yang membuat supaya saya tidak gelisah lagi? Pendeta itu bilang, mulai sekarang Charles Darwin tarik teori bahwa manusia berasal dari Tuhan. Pada saat Charles Darwin menarik teorinya lagi, dia katakan manusia berasal dari Tuhan. Charles Darwin bisa hidup tenang. Dan oleh sebab itu, Allah kita adalah gembala yang baik. Apapun engkau dalam hidup, punya masalah, iya, punya ujian, iya, sakit, iya, kelemahan, iya. Tapi saya yakin dan percaya, saya Sefer Ha-Milhama, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Sefer Ha-Milhama, bahwa aku adalah mempunyai seorang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, membawa kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah gembala. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami ke air yang segar. Biarlah terus menyegarkan jiwa kami, dan kami terus ada dalam naungan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tidak saja kita juga diberi memberkati dibersihan Tuhan tempat untuk persembahan. Bapak Ibu kepada foto saya persembahan.
Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami tahu begitu banyak rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Dan terima kasih juga buat firman Tuhan yang mengingatkan, menginsafkan setiap kami, bahkan mendidik kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan kebenaran Tuhan. Pada sore hari ini kami juga rindu memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu tempat ini adalah tanah yang subur Tuhan. Kami menabur di tempat yang subur, maka Tuhan sendiri yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan memberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan warta sepekan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priuk Jakarta Utara, Minggu 24 Januari 2025. Kami segenap pengerja, gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Otniel yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam penyerahan anak, penyerah baptisan selam, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, pemberkatan kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pengerja yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja JKI BTP yaitu rumah doa dan pemuridan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Rumah doa diadakan di Jumat pertama dan ketiga, pemuridan diadakan di Jumat kedua dan keempat, bertempat di Gereja JKI BTP lantai 1. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung diakonia pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, Gereja JKI BTP mempunyai koperasi, dapat menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita kami mengundang kembali jemaat untuk dapat hadir di ibadah raya minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Shalom. Mohon izin Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Saya pinjam dulu kata-katanya Pak Pendeta. Mau kapasitas besar, doanya juga harus besar. Amin. Tuhan Yesus juga sudah peringatkan ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika kita berdoa, roh kita senang. Cuma ya namanya manusia, kadang daging kita ya begitulah. Tapi jangan menyerah, kita paksakan daging kita supaya ikut pikiran Kristus, perasaan Kristus, supaya roh kita seperti kata Pak Pendeta semakin besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Engkau sumber segala hikmat. Maka seperti Kristus bersyukur, kami pun bersyukur ya Bapa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami mengucap terima kasih kepadamu karena semuanya itu Engkau rahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu. Tetapi Kau tujukan kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Izinkan kami tersyukur seperti seruan pengagungan di sorga. Hagios, Sagios, Sagios, Kurios, Hoteos, Ho Pantokrator, Horenkai, Ho Honkai, Ho Orkremenos. Dan kiranya doa dan penyembahan kami naik bersama nyanyian serafim di surga memuji-muji Engkau ya Adon. Kadosh, 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 Adonai Sebao, Melokol Haaretz Kavodo. Ya Tuhan Allah, Engkau lebih merindukan pemulihan kami oleh karena kasih-Mu, bahkan lebih dari penghukuman karena murka-Mu. Oleh karena panjang sabar-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Atas pengampunan-Mu, maka dengan hati yang terangkat
Kami datang bukan lagi sebagai anak yatim piatu, namun sebagai anak-anak Raja semesta Allah, sebagai rekan sekerja Allah dan mempelayan domba Allah. Terima kasih atas ibadah hari ini, kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih ya Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Biarlah sukacita ibadah kami berkenan kepadamu. Biarlah renungan kami manis kedengaran kepadamu. Kami hendak bersukacita karena ya Tuhan. Mudah-mudahan Kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, sebab Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih atas kebenaran firman yang telah dibagikan. Tolong kami untuk memahami bahwa Engkaulah sumber kecukupan. Engkau selalu memenuhi segala keperluan kami ya Gembala kami. Janganlah hati kami terbatas hanya memahami apa yang dapat kami rasakan semata. Namun atas firman-Mu kami berseru Efatah. Terbukalah mata rohani kami, mata iman kami. Maka saat ini juga demi nama Yesus Tuhan, terbukalah, bahkan melampaui segala akal. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maka tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa telah ada dan telah nyata, bahwa masih berlangsung semua penggenapan janji setiap-Mu, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tolong kami Tuhan untuk tetap tinggal dalam penyertaan-Mu. Engkau yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, bahkan hingga masa putih rambut kami, Engkau yang akan menggendong kami. Maka takkan ada apapun yang mampu memisahkan kami dari kasih Kristus. Raih kami terus ya Bapa di dalam kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Tolong kami untuk bergantung hanya kepadamu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu menginsyafkan kami dan menolong kami menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal. Sebab sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ajarlah dan izinkan kami bersorak-sorak di dalam Tuhan, senantiasa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kami. Sebab Adonai Tuhan kami, Dialah kekuatan kami. Dan ajar kami untuk berbahagia seperti sabda Kristus Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan malu. Kami berdoa untuk Bapak pembicara kami Tuhan, Bapak Evangelis Dr. Otniel Paumbas, Magister Teologi, Magister Pendidikan. Berkatilah pelayanan dan seisi rumah keluarga Bapak Dr. Otniel Paumbas ya Bapak. Sebagai pelayan Tuhan, Rasul Allah yang menyampaikan kebenaran-kebenaran ilahi, kiranya tak habis-habisnya ia tercengang-cengang atas pernyataan Tuhan yang luar biasa dan tiada terselami. Sebagai kawan sekerja Allah, sehingga dengan anugerah-Mu semata hidupnya akan melaksanakan kehendak Allah pada zaman ini. Berkatilah Bapak Dr. Otniel Paumbas dalam kehidupan profesinya. Kiranya apa yang diperbuatnya akan selalu berhasil. Tuhan selalu mengangkatnya menjadi kepala dan bukan ekor, dan ia akan semakin naik dan bukan yang turun. Dan selalu pengajar kiranya dari rahim intelektualitas yang bangkitkannya Tuhan, murid-murid dan pemikir-pemikirnya akan menggembalakan bangsa ini. Sebagai sarana Roh Kudus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, peliharakan senantiasa ya Tuhan kasih mula-mula kepadamu. Kiranya kasih mula-mula itu selalu melampaui berbagai tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan Bapak Dr. Otniel Paumbas. Semakin nyata dan semakin dahsyat urapan yang telah Kau berikan dan semakin Kau berkenan kepadanya. Berkatilah keluarganya ya Bapak. Malaikat-Mu berkemah di sekitarnya dan tidak akan berkekurangan segenap orang yang takut akan Kau. Dalam seisi rumahnya anugerahkanlah senantiasa nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan Bapak Pendeta Iksan Polopo Magister Teologi. Sebagai gembala jemaat, tambah-tambah kiranya hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berserah kepadamu segala kekuatan yang daripada mengalir lewat segala tindak tanduknya Tuhan. Berkati pula pelayanannya sebagai pendeta ya Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan beserta
pelayanannya. Kuasa-Mu Tuhan Kau tunjukkan senantiasa. Berkati pula keluarganya, istri dan ketiga anak serta menantunya. Berkatilah Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah dan sebagai ibu gembala. Berkatilah ketiga anak mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, baik sebagai kepala keluarga dan di dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, pelayanan, studi dan segala aktivitas mereka. Karena rencana-Mu sempurna bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk visi JKI Bethlehem Tuhan for the year of Yudus 2025. Engkau Adonai Jireh Tuhan, di gunung-Mu Engkau menyediakan, seperti yang kami dengar dalam firman tadi. Hanya Engkau yang membawa kami ke padang yang berumput hijau dan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Maka ajar kami seperti Mazmur-Mu ya Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, ialah kami penuh melimpah. Maka sungguh benar yang tertulis, namun bukan kami hidup, tetapi bukan kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, di jemaat JKI BTP yang hadir dalam ibadah hari ini, baik secara di ruangan maupun secara online. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yang merayakan hari jadi, dan yang merayakan saat-saat istimewanya pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyatakan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan. Engkau Raja atas rumah-rumah mereka, Engkau Kepala atas segala kelompok mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit dan pekerjaan serta bergumul di dalam keluarganya juga Tuhan. Maka Tuhan yang bukakan jalan Tuhan. Untuk segala pekerjaan Tuhan tambah-tambahkan, dan kiranya keharmonisan keluarga itu semakin muncul dan semakin nyata. Kami berdoa juga untuk visi gereja dan program jemaat JKI BTP. Mari Tuhan, untuk program pemberdayaan jemaat pada tahun ini dan seterusnya. Mari Tuhan, Engkau yang mengerti kapasitas kami, Engkau yang menambah-nambahkan senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang bertugas, baik usher, worship leader, para pemain musik, kolektor, multimedia, sound engineer, kameramen, dan publikasi media sosial. Tuhan, mereka bekerja segiat-giatnya untuk Allah semesta alam, seperti Engkau memberkati Elia. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Mari Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu lewat pemberian kami Tuhan. Kami juga menyatakan ujian kami lewat apa yang kami berikan Tuhan. Baik kolektif, baik persepuluhan, baik persembahan-persembahan khusus. Tuhan, yang kami inginkan hanya perkenanan-Mu Tuhan. Berapapun yang kami bisa berikan Tuhan, kewajiban kami ataupun apa yang bisa kami berikan, kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Semata-mata Tuhan yang punya seluruh hidup kami. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi pengelola yang baik, ajar kami untuk menjadi pemberi yang baik, dan ajar kami untuk mengisyafi. Tidak ada milik kami, tapi semua milik Tuhan. Sehingga kami mengelolanya dengan baik, yang mana untuk keluarga, yang mana untuk pekerjaan, yang mana untuk pelayanan, dan semuanya Tuhan. Kami bawa juga Tuhan Ketua Korwil Sinode JKI, Bapak Pendeta Dr. Adi Susanto, Magister Divinity, Magister Teologia, dan Dr. of Ministry. Mari ya Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah juga Ketua Korwil Jabodetabek, Bapak Pendeta Boas Adi Prakoso, serta penasihat Ibu Dr. Magdalena ya Tuhan. Mari ya Tuhan, mereka-mereka bekerja di ladang-Mu Tuhan untuk mengkoordinasi semua gereja-gereja di bawah koordinasi mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong mereka, Kau berikan semua hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan kepada mereka. Kami berdoa di dalam pelayanan-Mu, maka kami gereja Tuhan bekerja dalam suatu nada yang harmonis untuk menuai apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah tempat ini. Maka kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pemerintahannya, baik presiden dan wakil presiden, Presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran, serta seluruh menteri, lembaga-lembaga negara, TNI Polri, baik MPR, DPR dan DPRD. Mari ya Tuhan, di tengah gejolak politik yang ada, kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Kami berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi atas pemerintahan ini
Jauhkan dari segala dendam Tuhan di antara mereka. Kiranya mereka bekerja di dalam roh yang takut akan Tuhan dan hanya berpikir untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang adalah pembela kami rakyat bangsa ini, dan bersama-sama kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno ya Tuhan. Kiranya Jakarta menjadi tempat yang semakin lama yang semakin Kau sukai ya Tuhan. Dari sini mengalir berbagai pemulihan Tuhan. Kami rindu Tuhan, gunakan tempat ini bagi kemuliaan. Kami berdoa untuk RT RW dan seluruh jajarannya di tempat ini Tuhan, di mana JKI berada. Kami melepaskan berkat Tuhan. Kami melepaskan semua doa-doa yang baik kepada mereka ya Tuhan. Izinkan kami membawa dampak untuk memperlihatkan Kristus nyata di dalam wilayah ini Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami berdoa Tuhan, sebab oleh karena berkat-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Atas anugerahnya kiranya kami ini hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Bahwa seperti perkataan Kristus, ketika kami percaya dan tidak timbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Akhirnya kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kiranya kami boleh melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat Tuhan dari Bapa kami. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi terus berlimpah di dalam kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan dengan tanganmu semuanya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah para suami, diberkatilah para istri, diberkatilah anak-anak, mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang dengan kemuliaannya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Jemaat ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Thank you. Tuhan berkati. Apa? Ini apa? Bukan. Anak Midwest. Anak Midwest. Hebat main drum. Oh, punya katanya hebat. Iya, pada mau makan saya. Oh iya. Saya apanya? Sampai mau kena makan. Ayo Bu, sudah sama-sama.